akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari ibu-ibu. Pertanyaan pertama melanjutkan dari penjelasan Pak Ustaz tadi tentang tahlilan 7 hari 40 hari itu dibolehkan apa tidak, Pak? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perlu diketahui tradisi 7 bulanan dan termasuk juga selamatan adalah murni tradisi nenek moyang kita. Buktinya Bapak di sini sudah berapa 5 tahun pernah enggak ada orang oman tahlilan? Apalagi selamatan. Bahkan kalau kita haji umroh balik ada orang yang disolati jenazahnya, coba kejar aja tanya, Pak tahlilannya kapan? Pasti enggak ada. Kalau memang begitu, masa selamatan dan tahlilan ini murni sunnah lokal Indonesia. Sunnah lokal. Nah, kalau kita bicara masalah agama, itu kan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul wafat, nggak ada satu riwayat pun tahlilan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga wafat. Tidak ada satupun penukilan riwayat yang kita dapatkan. Bahkan Imam 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah mereka satu hari pertama, kedua, mereka disemeti, ditahlili. Kalau seandainya ada orang yang masuk surga gara-gara tahlilan, kan pasti ketemu Abu Bakar, Umar kan Pak? Coba kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin siapa nama? Parti dari Pekalongan. Lo bisa masuk surga gimana ceritanya? Wah, saya itu kenceng tahlilan karena kan gitu. Ketemunya sama Abu Bakar kan gitu. Gitu. Wah, kaget Abu Bakar. Apa itu tahlilan? Masa nggak ngerti kan? Gitu. Jadi kalau nggak ngerti tanya sama Rasulullah. Rasul pun ditanya nggak tahu menau. Masuk Pak, Rasul yang sumber syariat nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu, baru yang tahu Parti Pekalongan. Kira-kira mungkin nggak ada sunnah susulan? Alias dulu nggak ada, baru nyusul di Indonesia. Nggak mungkin dan nggak masuk akal. Oleh karena itu saya katakan tadi, murni Mbah Wali Songo itu dulu memanfaatkan momentum orang daripada begadang, sambil begadang main judi, minum khamr, mendingan saya ajari doa-doa pendek, surat-surat pendek, nanti kalau sudah masuk Islam pakai itu untuk sholat, untuk macam-macam. Itu lalu sekarang jadi agama, anehnya sebagai alat wala wal barok. Kalau tahlilan jadi teman, nggak tahlilan dimusuhi. Yang lucu Pak, yang lucu maaf, giliran nggak sholat dibiarkan. Gitu. Padahal kalau oke lah kita anggap itu sunnah, sholat jamaah atau sholat kan lebih penting daripada itu. Kenapa ini dia bilang mati-matian, sementara orang sholat nggak sholat tidak pernah diurusi? Itu taruhlah kalau baik. Dengan demikian, sekarang kita ingin sampaikan, kalau Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalam petunjuk syariat ajaranku, maka ditolak. Artinya
ditolak, tidak berpahala, dikembalikan kepada pelakunya, bahkan nanti disuruh untuk mencari pahala sendiri. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Inilah hakikat cara kita beragama. Makanya agama itu isinya tunduk pasrah. Ada dalilnya kita jalankan, tidak stop. Kalau kita bisa berekspresi, kalau kita berimajinasi mungkin, apalagi berinovasi, nambah ngurangi agama boleh. Subhanallah Pak, agama ini berapa jumlah banyak ajarannya. Ini nambahi, ini nambahi, ini nambahi. Makanya kalau kita lihat agama itu murni, mau di Amerika, mau di Indonesia, mau Saudi sama. Tapi kalau sekarang itu nggak murni alias campur aduk antara ajaran dengan tradisi, jangankan beda negara, jangankan beda pulau, beda RT saja beda praktek. Itu loh ciri daripada ajaran kalau sumbernya itu sama. Ajaran itu kalau ada dalilnya, ada petunjuknya. Bapak sekarang lihat aja tata cara sholat. Kalau itu benar, mau Saudi, mau Indonesia, mau Bangladesh, mau India, mau Amerika, mau Australia, sama. Takbiratul ihramnya, rukuknya, sujudnya. Tapi lihat sekarang praktek yang lainnya tidak ada dasarnya. Itu tadi, selamatan. Di Indonesia ada, di sini nggak ada, di Mekah nggak ada. Bahkan ada lagi di Suriname. Itu pun karena orang Jawa dulu datang ke sana tahlilan. Di Jerman ada, itu pun orang Indonesia. Iya gitu kan. Bahkan subhanallah, sampai dimanapun sholat boleh enggak, tapi untuk ini satu nggak boleh ditinggal. Sampai di Inggris, di Jerman tetap jalan walaupun nggak sholat. Ini ajaib, aneh. Mereka berprinsip, katanya, ya contoh aja Pak, subhanallah. Ada beberapa orang daerah timur ya, Lamongan, Gresik, Madura, itu kalau beli barang masjid nggak mau. Nggak mau. Jadi umpamanya ada masjid dibongkar Pak, itu nggak mau beli barangnya. Karena ada suatu keyakinan loh. Karena nggak ada dalil, ya sudah beli-beli aja. Bahkan kemarin subhanallah, anak diceritain masjid Astra dibongkar. Kemudian besi-besinya dilelang. Ada yang tertinggi nawar 15 nggak jadi. Kenapa? Setelah konsultasi ke orang tuanya, nggak boleh beli barang masjid. Nah, berarti di sini murni tradisi. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Makanya kalau bapak sekarang ada masjid dibongkar, barang-barangnya dilelang, dijual karena nanti untuk dijadikan masjid lagi, beli aja nggak ada masalah. Begitu juga hal-hal yang ini. Itu. Ada lagi, silakan. Pertanyaan kedua mungkin terkait dengan bahasan tadi malam, Pak. Bisa tolong dijelaskan sedikit, dijelaskan tentang sifat 20, Pak. Oh iya. Hadirin sekalian, sifat Allah itu jumlahnya tidak terhingga. Bahkan nama Allah saja tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara persis kecuali Allah. Sementara di dalam suatu kaidah biasanya sifat itu lebih banyak daripada nama. Kalau nama Allah saja tidak terhingga, apalagi sifatnya. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari hadis Rasulullah dalam bentuk doa untuk menghilangkan duka, pelipur lara, dan menghilangkan gundah gulana. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tertimpa kesedihan dan membaca doa ini, maka insya Allah akan hilang. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika adlun fiya qada'uka madin fiya hukmuka Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka anzaltahu fi kitabika aw
'allamtu ahadan min khalqika aw istasarta bihi fi ilmi al-ghaib 'indaka anda ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba ghammi. Kata Rasul, siapa yang membaca ini dalam kondisi duka, hilang serna langsung. Yang artinya, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, hamba laki dan hamba perempuan. Aku adalah anak hamba-Mu. Dari hamba laki dan perempuan, maksudnya lahir dari ini dan itu. Ya Allah, saya mohon melalui perantara nama-nama-Mu yang Engkau berikan untuk dirimu, yang Kau ajarkan kepada hamba-Mu, yang Kau turunkan di kitab-Mu, yang Engkau simpan di ilmu gaib-Mu. Berarti di sini ada nama yang sampai hari ini Allah belum sampaikan semua ke hambanya. Bahkan rahmat saja ada 199-nya di akhirat. Satunya baru disampaikan, diberikan ke hambanya. Bagaimana kalau 99 itu kita ambil semua? Satu saja sudah kayak begini. Allah memberikan siraman hujannya, matahari memberikan sinarnya, bumi subhanallah mengeluarkan tumbuhan dengan berbagai macam warna-warni buah-buahannya, rasanya. Bagaimana kalau 99 dikasihkan semua? Ini menunjukkan bahwa nama sifat Allah itu tidak terhingga. Lah bagaimana dengan 20? Ini saja sudah bertentangan dengan hadis Rasulullah yang bunyinya, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhal jannah. Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya masuk surga. Dan hadis ini juga tidak bertentangan dengan nama Allah tidak terhingga tadi. Bahkan hadis ini bisa kita padukan dengan pernyataan doa tadi, nama Allah tidak terhingga. Di sini 99. Maksudnya nama Allah itu jumlahnya sangat banyak sekali. Namun ada yang 99 nama di antara nama Allah yang banyak itu kalau kita hitung masuk surga. Dan maksudnya menghitung di sini bukan kita rapal dengan membaca di puji-pujian wujud kibam bakok habis pujian nyolong saran. Enggak. Maksudnya di sini memahami lafaz dan maknanya. Kedua, menggunakan tawassul di dalam doa dan zikirnya. Maka lihatlah, doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya padat dengan tawassul nama dan sifat Allah. Kita ambil satu saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwas samiul basir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apalagi doa untuk membayar utang sama tercukupi dari kekurangan dan kemiskinan. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil adim. Rabbana wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Allahumma aqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Itu maknanya menghitung. Kalau begini maknanya, ya jelas masuk surga. Makna yang ketiga, inilah yang lebih bagus. Inilah yang mengakar. Menjalankan hidup dan ibadah sesuai dengan konsekuensinya. Pak, kalau Bapak sholat dari mulai awal sampai akhir, Bapak jiwai bacaan-bacaan Al-Quran sambil berenung, Allah maha mendengar. Sholat saya ini didengar oleh Allah. Allah maha melihat. Sholat saya dilihat oleh Allah subhanallah. Khusyuk dari awal sampai akhir. Apalagi Bapak hidup jalankan sesuai dengan nama Allah. Mungkin nggak saya berzina sementara saya masih punya kalimat Allah maha melihat? Mungkin nggak saya korupsi kalau kita masih punya kalimat Allah maha mengetahui?
Mungkin nggak kita sekarang ini melakukan berbagai macam penyimpangan kemaksiatan. Kalau kita masih paham yang punya bumi ini Allah, yang ngasih rezeki Allah, langit dan bumi milik Allah, dan mati hidup itu semuanya adalah Allah yang menentukan. Nggak mungkin, Pak. Jangankan 99, 3 aja masuk surga. Kawal hidup Bapak dengan 3. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Cuma rata-rata memang orang kalau melakukan maksiat pasti lupa. Jangankan Allah, dirinya aja lupa. Contoh ibu-ibu, apalagi cerita barang-barang rahasia. Mbah, cepet Mbah ceritain, mumpung gak ada orang. Lah berdua ini apa emang? Bukan orang. Subhanallah. Mbah, tolong ceritain cepet, mumpung gak ada orang. Lah berdua ini apa nih? Subhanallah, dirinya sendiri nggak ngerti kalau orang, gitu kan? Katanya, ayo, mumpung aksi, mumpung nggak ada orang. Subhanallah. Ini penghayatan nama dan sifat Allah. Dengan demikian, kalau 99 saja enggak membatasi, apalagi 20. Bagaimana ceritanya ada sifat 20? Ini adalah murni istihadnya Maturidi sama Asy'ari. Bahwa nama-nama paten yang tidak bisa diotak-atik, sifat-sifat paten yang tidak bisa diotak-atik, semua menerima itu jumlahnya ada 20. Tapi ternyata ada beberapa sifat Allah yang kita tidak bisa terima. Seperti mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi dari mana? Itu kita jadikan sifat Allah, padahal kita tidak boleh mensifati Allah kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, ditetapkan untuk oleh Rasulullah terhadap dirinya. Contohnya gini, Pak. Allah punya mata. Apakah punya alis? Allah mendengar, apa punya daun telinga? Lah. Allah punya kaki, punya tangan, apakah punya kuku? Loh. Dengan demikian para ulama salaf memberikan suatu anjuran tergampang. Amirruha kama ja'at bila kaifin. Jalankan apa adanya nama-nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, ditetapkan Rasul dalam sunnahnya, tanpa menanyakan bagaimana. Contoh, Allah punya wajah. Bagaimana wajahnya? Stop. Allah turun ke langit dunia setiap malam terakhir. Tinggal tersisa sepertiga terakhir. Bagaimana turunnya? Stop. Allah punya kaki, bagaimana kakinya? Stop. Intinya kita tetapkan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Karena apa? Di samping tidak ada jawabannya, kita bingung dan bisa kufur karena pertanyaan tersebut. Contoh hadirin sekalian, ada orang yang mengingkari sifat ini. Kalau sekarang Allah punya wajah, saya nggak percaya, saya nggak mau menetapkan. Berarti sama dong dengan makhluk. Makhluk punya wajah, Allah punya wajah. Pak, kalau memang begitu, Bapak harus juga mengingkari nama-nama lain. Contoh, kita harus mengingkari nama Allah Sami, mendengar. Karena manusia juga mendengar, Allah mendengar, sama dong. Manusia juga melihat, Allah juga melihat. Kalau memang seperti itu, Allah wujud, manusia juga wujud. Apakah kita sekarang, karena ada kesamaan wujud, manusia wujud, Allah juga wujud, kita ingkari wujudnya Allah, artinya Allah nggak ada? Dengan demikian, sama maknanya, beda hakikatnya. Jangankan antar khalik dengan makhluk, Pak. Kalau sekarang antar makhluk saja beda, kaki, besi punya kaki, gajah punya kaki, manusia punya kaki, sama nggak kakinya 3 itu? Kalau antar makhluk, hakikat sifat makhluk saja beda-beda, apalagi khalik dengan makhluk. Contoh aja lah, Pak, nggak usah jauh-jauh.
Macan punya mata. Kita juga punya mata. Bahkan ayam juga punya mata. Sama nggak matanya ayam, matanya singa sama mata kita? Kalau sekarang mata antar makhluk saja berbeda, apalagi mata Khalik dengan makhluk. Saya kasih contoh, Pak. Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana manusia mendengar, Allah juga mendengar, tapi hakikatnya beda. Pada saat ada perempuan yang datang ke rumahnya Rasulullah mengadu karena didihar oleh suaminya, turunlah akhirnya surat Al-Mujadalah. Coba bayangkan apa kata Aisyah, wanita tersebut mengadu berbisik-bisik dengan Rasulullah. Kami saja di sebelah kamar tidak mendengar, Allah dari atas aras mendengarkan dengan kalimat gimana? Qad sami'allahu qawlal ladzi. Qad sami'allahu, Allah telah mendengar. Qawlal ladzi tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengarkan dialognya Rasulullah dengan perempuan tersebut. Padahal Aisyah di sebelahnya nggak dengar. Lihat. Inilah makna firman Allah, lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin sama Allah mendengar, manusia dengar dari sisi makna. Allah melihat, manusia melihat dari sisi makna. Allah al-alim, manusia juga alim. Tapi ilmunya Allah dengan ilmu manusia, pendengaran Allah dengan pendengaran manusia tidak sama. Inilah makna dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah dari sisi hakikatnya. Wa huwas samiul basir. Tapi tolong, Allah bisa mendengar, Allah bisa melihat, walaupun hakikatnya beda dengan manusia. Inilah pemahaman dalam memahami nama dan sifat Allah yang benar. Jadi saya ulangi, nama Allah tidak terhingga, apalagi sifatnya. Kalau seandainya ada hadis-hadis yang tadi Allah memiliki 99 nama, maksudnya bila dihitung masuk surga. Dan cara menghitungnya tadi, memahami makna lafadznya, menggunakan tawasul dalam zikir doanya, dan tidak kalah pentingnya menjalankan hidup dan ibadah sesuai dengan konsekuensinya. Dan ada pun membatasi sifat-sifat 20 ini murni istihad manusia. Dan tolong Pak, kata Imam Malik, kullun yu'khad wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Jangankan sekarang ini orang-orang belakangan, Abu Bakar raja kalau salah kita tolak, Umar kalau salah kita tolak, apalagi Imam Syafi'i yang tegas-tegas mengatakan, jika kamu melihat mendapatkan pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasul, lempar pendapatku ke tembok, ambil itu sunnah Rasulullah. Kenapa kita harus fanatis? Apalagi sekarang Asy'ari, Maturidi, manusia biasa. Kalau istihadnya benar dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Tapi tolong dicamkan, kesalahannya tidak harus kita ikuti. Dan kita tidak boleh berdalih, kalau imam saya aja salah dapat 2 pahala, kenapa saya tidak? Oh, nggak bisa. Dia imam istihad cari kebenaran, kamu tahu bahwa itu salah, terus dipertahankan, beda. Salahnya ulama dimaafkan, salahnya orang bodoh dimaafkan nggak? Nggak bisa. Bener aja tetap salah, karena betulnya hanya kebetulan. Apalagi salah. Ulama salah aja dikasih pahala karena jerih payahnya. Itu loh bedanya. Makanya kebodohan jangan dijadikan dalih. Dan orang itu punya watak 2, Pak. Lemah di dalam mencari kebenaran, membenar-benarkan kelemahan. Nah, itu. Jadi lemah di dalam mencari dalil, menutupi kelemahan dengan dalil, sama-sama salah.
Lemah dalam mencari dalil maksudnya mencari ilmu. Menutupi kelemahan dengan dalil, gak mau ngakui kesalahannya. Bahkan kesalahan itu ditutup-tutupin dengan dipaksa dicari-carikan kebenaran. Ya contoh itu, merokok jelas salah, dicari-cari dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya ngerokok dalam rangka untuk infak. Nah, dicari dalilnya. Bahkan ada orang yang sudah salah jarang ke masjid, masih juga pakai dalih. Kan sholat jamaah ke masjid itu kan fardu kifayah, Pak. Apa itu fardu kifayah? Artinya yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenapa yang lainnya kok bapak? Lucu kan? Yang lainnya siapa? Saya. Sekelompok siapa? Marbot muadzin. Akhirnya aneh bin aneh, Pak. Sekampung memposisikan diri yang lainnya. Yang kelompok nggak ada. Bahkan ada pengurus yang ngangkat marbot untuk menggugurkan kewajiban supaya nggak dosa. Supaya ada jamaah sekelompok tadi itu. Marbot muadzin cukuplah. Yang namanya jamaah kan lebih dari 2 cukup. Nah, saya kemana? Tidur, sholat di rumah. Lagi-lagi salah cerna, salah aplikasi. Bahkan Pak, betul Pak, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi tolong dijamkan. Seumur-umur Imam Syafi'i tidak pernah berbesit mengeluarkan pendapat ini untuk ngeles ke masjid. Enggak pernah. Bahkan Imam Syafi'i hanya absen terakhir detik-detik menjelang kematian karena penyakitnya parah, wasir, keluar darah sampai dia lemes gak bisa berjalan. Bahkan Imam Syafi'i orang terdepan menghadiri sholatul jamaah. Loh, kok sekarang Syafi'i baru ini memperalat? Katanya Imam Syafi'i sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apa artinya? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Diusut-usut, yang lainnya itu siapa, Pak? Saya. Nah itu, ini yang bermasalah. Yang lainnya kok saya gitu loh. Kenapa enggak orang lain yang di hutan sana, yang memang ke masjid susah? Yang aneh Pak, Abdullah ibnu Umi Maktum saja buta, nggak ada yang nonton datang ke masjid. Bahkan diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, jalannya itu kalau ke masjid banyak binatang buas. Karena jalannya rumahnya jauh dari Madinah, masjid Nabi. Itu pun tidak diizinkan Rasul sholat di rumah. Apalagi kita melek, sehat. Sekarang ada binatang buas di mana sih Pak di sini? Ya, ular aja yang kecil itu nggak ada kok. Oleh karena itu, mari kita makmurkan masjid dengan sholatul jamaah. Jangan sekarang ini masjid dibikin yang kemarin saya katakan seperti bikin keranda mayit, giliran selesai rebutan nggak mau masuk. Karena apa? Nggak mungkin ada orang pengen mati duluan kan? Sehingga dialah yang pertama kali menggunakan keranda mayit itu. Oke Pak, kalau keranda mayit nggak apa-apa. Tapi masjid janganlah disamakan seperti itu. Dibikin mahal dan wakafnya orang banyak. Dan kita nyari dana juga susah. Manfaatnya, jariahnya ketika dipakai. Kesemangatan kita mencari dana untuk bangun masjid kita acungi jempol. Cuma yang belum bisa kita acungi adalah memakmurkan. Makanya rata-rata panitia pembangunan masjid, proyek pilot yang diajukan selalu sholat Jumat sama sholat tarawih. Itu pun minggu pertama. Pak, masjid kita Pak meludak sampai lapangan, sampai jalan. Minggu pertamanya disebutin. Coba kalau ada panitia pembangunan masjid sanggup melaporkan, Pak, sholat subuhnya masjid meludak. Subhanallah. Wah, itu hebat. Kalau saya punya duit banyak, saya yang pertama banguninnya.
Kalau yang dilaporkan, Pak, sholat subuh bludak. Masya Allah. Lagi-lagi yang dijadikan laporan pertama apa? Sholat Jumat, sholat tarawih. Itu pun minggu pertama. Keduanya udah mulai maju pelan-pelan, barisannya maksudnya. Terus kemudian maju sampai kemarin yang saya katakan, tinggal imamnya tok gilirin ghairil maghdubi alaihim mundur, amin. Maju lagi biar lengkap. Kayak ada makmumnya. Dan naif Pak, malaikat banyaknya itu kan sudah Lailatul Qadar Pak. Ini malaikat turun ribuan, ditengok masjidnya kosong. Subhanallah. Malaikat terheran-heran. Saya turun diperintah Allah untuk ngasih rahmat kalian. Wahai manusia, kalian kok malah mudik, pulang kampung, mall. Emang ada malaikat turun di mall? Emang ada turun di alas ruban? Di masjid. Tanazzalul malaikat itu nyari orang yang tahajud, nyari orang yang qiyam Lailatul Qadar. Inilah fakta yang ada. Makanya gaya Ramadan bolak-balik, kalau sudah di rumah, 10 pertama memenuhi kulkas, 10 kedua menghabisi isi kulkas, 10 ketiga mencari ganti pakaian apa yang nanti bagus, dan diskon mana yang paling besar, siap-siap pulang mudik. Itu aja. Sehingga hadirin sekalian, faedah fadilah Ramadan la'allakum tattaqun nggak pernah nyangkut. Ini yang ingin saya jelaskan supaya kita agak sedikit punya greget dalam hal-hal yang kaitannya dengan ritual kita yang kita jalankan. Sepertinya waktunya sudah azan sudah 15 menit Pak. Dan kita juga harus tutupi. Ada sekitar 8 pertanyaan lagi. Ya. Mungkin nanti besok kita akan disambung lanjutkan, ya. Insyaallah. Ya. Dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.